Selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua, terutama kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Samsudin sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Penjas. Di sini saya yang bernama Kevin Rafael, NIM 62124111021 dari kelas PJKR 3C. Di sini saya ingin membuat sebuah video interaktif tentang kurikulum Merdeka Belajar untuk memenuhi salah satu tugas KKNI, yaitu tugas proyek. Jadi di sini langsung saja saya akan memaparkan tanpa lama-lama. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran. Nah, bisa kita lihat di sini. Pada masa pandemi COVID-19 itu merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang berbeda-beda pada pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, baru untuk memulihkan itu diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Nah, bentuk pemulihannya itu bisa kita lihat dari 3 opsi, yaitu yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kurikulum darurat, dan kurikulum Merdeka Belajar. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Oke, langsung saja di sini. Kita lihat. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal. Sedangkan guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, peserta didik dia memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, ada strukturnya itu. Yang pertama dari pemerintah, tema, dan pengembangan proyek. Lalu diturunkan lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Bisa kita lihat saja di sini langsung. Nah, yang pertama yaitu temuan studi learning crisis atau krisis pembelajaran. Banyak anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar, kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial. Nah, sasaran perubahannya itu kurikulum. Menentukan materi yang diajarkan di kelas, memengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, solusi dari semua itu adalah kurikulum merdeka. Oke, yang keempat, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri atau ganti kurikulum. Bisa kita lihat lagi di sini. Perbedaan. Disusun pemerintah sebagai acuan. Sedangkan KTSP disusun satuan pendidikan berdasar acuan. Ada usia kurikulum KBK di tahun 2024 selama 2 tahun. Nah, sedangkan KTSP itu di tahun 2006 dia sudah 7 tahun, dan K13 di tahun 2013 sudah 11 tahun. Sedangkan kurikulum merdeka tahun 2024.
nantinya jadi kurikulum nasional. Nah, mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Kita lihat di sini, dijadikan opsi itu karena ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Nah, yaitu sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Dengan kurikulum merdeka, pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum. Sekolah bertugas sebagai operasionalisasinya, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan. Nah, tidak langsung diterapkan pada semua sekolah karena pendekatan bertahap, yaitu perubahan kurikulum secara nasional baru akan terjadi di tahun 2024 nanti. Nah, ketika itu kurikulum merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah, memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Tujuan perubahan kurikulum yaitu bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Satu kriteria itu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, lalu ada sekolah yang berminat mempelajari materi, mengisi formulir pendaftaran, pendataan melalui survei, dan mencoba menerapkan. Dan ini semua itu bukan melalui seleksi. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Yaitu bisa kita lihat di sini. Inklusif itu artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Sedangkan pembelajaran inklusif, pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Sedangkan dalam kurikulum, inklusi dapat tercermin melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika kurikulum merdeka diterapkan? Nah, bisa kita lihat salah satunya itu menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak. Mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku.kemdikbud.go.id, memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya, dan tidak lupa juga dukungan dari orang tua. Sembilan, bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Melalui 3 hal, yaitu ada namanya regulasi yang fundamental, yaitu tertera di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu ada asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang bukan untuk menguji pengetahuan. Dan ada dukungan publik. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Struktur kurikulum, nah ini kita lihat ada kegiatan intrakurikuler, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler.
Alokasi waktunya juga yaitu pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran.